Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Fitriatul Mukarromah. Saya mahasiswi Sekolah Tinggi Teknologi Nurul Jadid. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi atau share ilmu dengan kalian semua, yakni saya akan menjelaskan serta mempraktekkan mengenai penerapan pada MATLAB. Seperti itu. Nah, sebelum saya menuliskan kode, maka pertama saya akan mencari folder gambar saya, yakni terletak pada data E. Data E dengan nama MATLAB Ika Gambar. Oke, di sini saya sudah punya data gambar saya, maka di sini saya akan menuliskan kode atau mempraktekkan mengenai citra cropping. Oke, di mana citra cropping itu memiliki fungsi, yaitu pemotongan bagian tertentu dari gambar dengan menjadi gambar metrik baru yang lebih independen, seperti itu. Jadi gambar semula itu bisa kita potong sesuai dengan metrik yang kita inginkan, seperti itu. Contohnya, saya akan mengambil gambar. Oke, akan lebih baik kalau kita menuliskan di MATLAB editor dulu. Nah, di sini baiklah, saya akan menuliskan kodenya. Ini untuk tampilan pemotongan gambar. Lanjutkan 800. Oke, di mana fungsi 260, 400 sama 800 ini memiliki fungsi masing-masing. 200 dan 60 ini adalah fungsi untuk X dan Y, jadi batas foto nanti di kiri atas. Sedangkan 400 dan 800 ini untuk jumlah ukuran gambar, yaitu untuk sumbu X atau horizontal, sedangkan 800 ini untuk ukuran Y, jadi vertikal ke atas, seperti itu. Kita lanjut. Plot ini untuk membagi gambar, yaitu show titelnya kita copy saja karena untuk tampilan sama. Ini hasil dari itu. Nah, kalau sudah selesai, maka kita pindahkan ke command window untuk mengetahui hasilnya. Maka kita pindahkan. Oke, dijalankan. Nah, seperti hasil yang terpotong. Kenapa di sini tidak pas? Karena ukuran gambarnya tidak saya paskan. Maka yang perlu dirubah di sini adalah untuk ukuran 400. Oke, mari kita coba eksperimen. Oke, mari kita rubah untuk ukuran X-nya. Jadi ukuran X-nya itu kurang ke kanan seperti itu. Berarti kita turunkan menjadi 100. Kita coba dulu, kita pindahkan. Oke, kita pindahkan ke sini. Nah, sudah pas ya ternyata. Oke. Nah, seperti inilah hasil cropnya. Jadi hasilnya itu akan terpotong sesuai dengan gambar yang kita inginkan. Jadi untuk arah ke kanan berapa, untuk arah ke X berapa, untuk arah ke bawah juga, ke Y juga berapa, seperti itu. Jadi harus dicoba-coba hingga tepat pada sasaran ukuran pemotongannya, seperti itu.
Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai subplot. Kita tutup ini. Oke, kita kosongkan. Jadi, fungsi dari subplot ini yaitu untuk membagi tampilan menjadi beberapa bagian. Jadi, untuk gambar yang semula itu awalnya tampil pertama dalam figur itu, maka kita bisa menjadi beberapa bagian gambar seperti itu. Kita coba di editor juga, yaitu kita akan bagi menjadi 3 ruas gambar seperti itu. Saya buat variabel dulu. Dua, kita akan mengubah tampilan asli menjadi tampilan skala abu-abu. Untuk gambar yang ketiga, kita akan menjadikan warna asli menjadi warna biner. Subplot. Nah, inilah fungsi untuk membagi ruas bagian. Jadi akan keluar tampilan 3 gambar foto seperti itu. 1, 3, 1. Inshow. Balik ke i. Title ini untuk judul. Kita bisa hanya mengkopas saja, menyesuaikan dengan apa yang akan kita rubah variabelnya. Ini menjadi gambar 2, karena untuk gambar pertama, ruas pertama itu akan terisi dengan gambar asli, sedangkan untuk gambar yang kedua akan terisi dengan gambar skala abu-abu. Ini variabel menjadi i2, ini grayscale, gambar abu-abu. Kita copy lagi. Nah, ini untuk ruas yang ketiga, maka akan menjadi tampilan biner, yaitu warnanya hanya hitam putih. Nah, setelah selesai, maka kita copy ke dalam command window. Oke, kita lanjutkan, kita copy. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Jadi, yang saya maksud tadi, bahwasanya akan terbagi menjadi 3 ruas. Untuk ruas yang pertama akan muncul gambar asli, untuk gambar yang kedua akan muncul gambar skala abu-abu, untuk gambar yang ketiga akan muncul gambar warna biner, yaitu hanya warna hitam dan putih seperti itu. Itu tergantung dari kita akan menjadikan beberapa gambar, akan menjadikan 5 ruas gambar, maka bisa, jadi hanya tinggal mengganti 5 gambar seperti itu. Kalau hanya 2, ya berarti hanya 2 gambar, tinggal mengubah di bagian subplotnya. Oke, saya rasa cukup, maka selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai histogram. Kita hapus dulu. Sebelum saya menuliskan atau mempraktekkan kode mengenai histogram, saya akan menjelaskan apa sih itu histogram seperti itu. Jadi, histogram itu adalah grafik yang menggambarkan penyebaran nilai-nilai intensitas piksel dari suatu citra atau bagian tertentu di dalam citra. Nah, biasanya dari sebuah histogram itu dapat kita ketahui intensitas pada citra, baik itu dari kecerahannya, letak tingkat kontrasnya, seperti itu. Nah, setelah kita mengetahui dari gambar histogram itu, kita juga bisa menyimpulkan atau memberikan suatu kesimpulan bahwasanya kalau gambar gelap itu biasanya histogram itu cenderung ke sebelah kiri. Jadi gambar grafiknya itu akan ke sebelah kiri seperti itu. Sedangkan kalau gambar itu terang, maka histogram akan cenderung ke sebelah kanan atau sebaliknya seperti itu. Jadi kalau gelap itu gambar histogramnya itu rata-rata ke kiri biasanya. Kalau yang gambarnya itu terang, maka
maka gambarnya itu akan cenderung ke sebelah kanan seperti itu. Dan juga kalau gambar itu low kontras, maka akan mengumpul di suatu tempat. Nah, kalau sekiranya gambarnya itu high contrast, maka akan menyebar atau merata di seluruh tempat seperti itu. Jadi, dari gambar histogram itu kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya gambar itu memiliki kriteria atau karakteristik seperti bagaimana. Oke, setelah saya jelaskan, maka akan saya praktekkan mengenai kode atau perintah yang akan kita tuliskan pada MATLAB. Baiklah, saya akan menuliskan di kode editor. Tadi saya pernah buka, nanti saya pindahkan ke command window. Kita buat variabel. Ke7, ini nama gambarnya. Kemudian, ini untuk warna histogramnya. Jadi ada tiga pilihan. Ada warna blue, ada warna red, dan juga ada warna green. Kita coba yang warna red dulu. Nanti kita lihat perbedaannya apa. Dan itu lambangnya 1. Kemudian inilah perintahnya, yaitu imhis. Panggil warna merah. Kemudian kita menggunakan subplot yang 2. Subplot karena hanya akan menampilkan 2 ruas gambar. Gambar yang pertama yaitu untuk menampilkan gambar asli, sedangkan untuk ruas yang kedua akan menampilkan hasil dari grafik histogramnya itu. 1 2 1. Inshow red. Kemudian kita kopas saja. Ini inshow i dulu untuk gambar. Title. Jangan lupa title ini untuk memberikan keterangan pada gambar bahwasanya gambar itu akan memberikan keterangan namanya. Ini diganti 2. Sudah benar. Title. Ini adalah histogram. Oke, kita cek sudah benar, maka kita pindahkan ke command window. Kita copy. Oke, kita pindahkan di command window. Kita akan lihat gambar. Nah, seperti ini. Jadi terbagi menjadi 2 gambar, yaitu untuk yang ruas pertama akan muncul gambar kita, gambar fotonya. Untuk yang ruas kanan, ruas nomor 2 itu akan muncul histogramnya. Jadi bisa kita lihat atau bisa kita simpulkan dari gambar ini, untuk gambar ini kan agak gelap nih gambarnya, maka akan muncul histogramnya itu akan cenderung ke sebelah kiri. Jadi ini kan sebelah kiri kalau dilihat dari saya. Jadi kalau kita sudah mengetahui histogramnya, maka kita bisa menyimpulkan, oh gambar gelap itu akan cenderung ke sebelah kiri. Coba kita ganti, untuk gambar ini kan gelap, maka kita ganti gambar yang lebih terang. Hasilnya seperti apa? Maka kita ubah di command window ini. Untuk yang terang itu IK8. Maka kita pindah. Oke, kita copy karena tadi kita sudah mengganti dengan gambar yang terang. Kalau gambar gelap, maka histogram cenderung ke sebelah kiri. Oke, kita lihat. Nah, ini dia. Ini gambarnya kan agak terang. Jadi, histogramnya itu seperti ini. Gambar grafiknya itu cenderung ke sebelah kanan. Jadi, kalau kita bisa mengetahui gambar dari histogram itu, kita bisa mengambil kesimpulan, oh gambar ini itu terang atau gelap seperti itu.
itu. Jadi bisa membaca dari gambar histogramnya itu. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tadi, yaitu ada pilihan red, green, blue, itu adalah untuk warna. Jadi untuk red itu lambangnya 1, maka sekarang saya akan ganti green. Maka lambangnya itu 2. Sini kita ganti green juga. Sini ganti green. Kemudian kita copy, kita pindahkan. Oke, kita kopikan ke command window. Pindah ke sini. Tadi red lambang 1, maka sekarang kita ganti hijau. Apa perbedaannya? Nah, ini dia perbedaannya. Tadi untuk gambar red itu di sini kan gambar histogramnya, kemudian tetap merata. Nah, sekarang untuk gambar yang green itu maka gambarnya seperti ini. Sekarang kita coba yang warna blue atau biru, seperti apa perbedaannya. Kita tutup dulu. Kita ganti. Untuk blue itu lambangnya 3. Kemudian kita copy. Oke, kita pindahkan di command window. Nah, seperti ini perbedaannya. Jadi bisa kita lihat tadi bahwasanya kalau di perintahnya itu warna red atau merah, maka akan muncul di sebelah sini yang ngumpul tadi. Nah, setelah itu waktu warna green maka akan ngumpul di sini, semua. Nah, untuk yang biru maka gambarnya seperti ini. Jadi itulah perbedaannya. Oke, sudah saya jelaskan tadi. Kita tutup. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan. Apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian penutur kata saya mohon maaf karena di sini saya juga dalam proses belajar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.